Janganlah kamu berharap bisa hidup sampai subuh. Ketika kamu sehat, buatlah amal-amal kebaikan sebelum kamu jatuh sakit. Buatlah persiapan untuk mati ketika kamu masih hidup. Sebab kamu tidak mengetahui dinamai apa kamu esok hari, yaitu tidak diketahui apakah tergolong orang soleh atau orang yang malang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum syaqqun wa sa'id." Sebagian di kalangan mereka bernasib malang dan sebagian yang lain berbahagia. Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah saya sedikit nasihat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beribadahlah kepada Allah dengan perasaan seolah-olah kamu melihat Allah ada di hadapanmu, dan senantiasa anggaplah dirimu seolah-olah berada di kalangan orang-orang yang sudah mati. Berzikirlah kepada Allah di setiap dekat batu atau pohon, supaya banyak saksi atasnya pada hari kiamat. Bila terlanjur berbuat dosa, buatlah amalan baik sebagai ganti rugi. Jika dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka amalan baik itu pun harus secara sembunyi-sembunyi. Jika dosa itu dilakukan dengan terang-terangan, maka taubatnya serta amalan baiknya pun harus dilakukan dengan terang-terangan." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kiamat sedang menghampiri, tapi manusia semakin menjauhi Allah karena tamak pada dunia." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya lalu bersabda, "Adakah seseorang di antara kalian yang menginginkan agar Allah mengaruniakan ilmu kepadanya tanpa ia pelajari? Dia memberi hidayah kepadanya tanpa ada orang yang menunjukinya. Adakah di antara kalian yang menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari keadaan buta sehingga membuka mata hatinya? Jika kalian ingin demikian, maka ketahuilah, barang siapa tidak meminati dunia dan menyederhanakan angan-angannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadanya ilmu tanpa ia pelajari, dan dia akan memberinya hidayah kepadanya tanpa ada orang yang menunjukinya." Sebelum riwayat ini telah dikemukakan secara rinci. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang paling aku khawatirkan mengenai umatku adalah kuatnya hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Hawa nafsu yang kuat menyebabkan tergelincir dari jalan kebenaran, angan-angan yang panjang menyebabkan lupa dengan akhirat. Dunia pun bergerak dan setiap hari ia menjauhi dirinya. Akhirat pun bergerak dan setiap hari ia mendekatinya. Setiap hari umur manusia berkurang dan semakin dekat kepada akhirat." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia dan akhirat kedua-duanya memiliki anak-anak di dunia ini. Kalau dapat, janganlah menjadi anak dunia, jadilah anak akhirat. Hari ini adalah hari amal untuk menanam benih, dan tidak ada hisab pada hari ini. Esok kamu akan berada di kampung akhirat, di mana tiada amal. Di akhirat adalah tempat menuai hasil." Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Ada 3 jenis manusia, apabila aku ingat mereka, maka aku merasa heran sehingga aku tersenyum. Kesatu adalah orang yang menaruh harapan dan cita-cita pada dunia, sedangkan mati hendak menangkapnya. Kedua, orang yang lalai kepada Allah, padahal Allah selalu menjaganya. Ketiga, orang yang tertawa dengan penuh gembira, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha kepadanya ataupun murka. 3 perkara ini menjadikan aku sangat gelisah hingga aku menangis. Kesatu, perpisahan dengan kekasih-kekasihku, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Kedua, memikirkan mati, dan ketiga, di padang mahsyar besok mesti menghadap Allah, tetapi aku tidak tahu apakah aku diperintahkan untuk memasuki syurga ataupun neraka." Seseorang berkata, setelah Zurarah bin Aufa rahmatullah alaih meninggal dunia, "Saya bermimpi berjumpa dengannya lalu menanyakan amalan apakah yang paling baik. Maka ia menjawab, tawakal dan menyederhanakan angan-angan." Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihi mengatakan bahwa zuhud adalah nama lain dari menyederhanakan angan-angan, bukan saja makanan dan pakaian yang sederhana. Daud At-Tai rahmatullah alaihi berkata, "Sekiranya aku berangan-angan untuk hidup sampai 1 bulan lagi, maka aku akan menganggap diriku sebagai orang yang telah zalim. Dan bagaimana aku boleh berharap demikian, sedangkan setiap hari aku melihat manusia ditangkap oleh kematian, baik siang hari maupun malam hari." Suatu ketika Syaqi Balkhi rahmatullah alaih menziarahi Syekh Abu Hashim rahmatullah alaih, salah seorang guru beliau dalam ilmu tasawuf. Ketika melihat sebuah bungkusan yang terikat di ujung kainnya, Syekh Abu Hashim bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Kawan saya memberi sedikit makanan sebagai hadiah. Saya membawanya ke sini dengan harapan Tuan Guru akan berbuka puasa dengannya."
Lalu Abu Hashim bertanya, apakah kamu berharap aku hidup hingga berbuka puasa? Mulai sekarang aku tidak akan berbicara denganmu. Kemudian ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Qaqa bin Hakim rahmatullah alaihi berkata, sejak 30 tahun yang lalu aku telah siap sedia untuk mati. Jika tiba waktunya aku tidak menginginkan agar ditangguhkan sedikit pun. Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihi berkata, aku menemui seorang yang wara' di Masjid Kufah. Ia berkata, di masjid ini 30 tahun yang lalu aku senantiasa menanti-nanti kematian. Bila ia datang maka aku tidak ingin berbicara dengan siapapun dan tidak ingin mendengar kata-kata siapapun. Aku tidak mau apa-apa dan aku tidak mau barang orang lain ada padaku. Abu Muhammad Zaid rahmatullah alaihi berkata, suatu ketika saya sedang mengantar jenazah. Daud At-Tai rahmatullah alaihi juga ikut bersama kami. Ketika sampai ke tanah kuburan, ia duduk di situ di satu tempat seorang diri. Aku pun mendekati dan duduk di dekatnya. Ia berkata, siapa yang takut dengan peringatan Allah, maka mudah baginya menghadapi perjalanan jauh ke akhirat. Dan angan-angan yang panjang akan melengah-lengahkannya dari beramal. Dan apa yang akan datang, yaitu kematian, adalah sangat dekat. Saudaraku, ketahuilah dengan baik bahwa apa saja yang menarik perhatianmu selain Allah adalah terkutuk. Dengarlah, berapa banyak pun orang di dunia ini semuanya akan masuk kubur. Pada waktu itu mereka akan menyesali apa yang mereka tinggalkan di sini dan akan merasa gembira apa yang telah mereka kirimkan lebih dahulu. Mereka yang masih hidup, yaitu ahli waris, mulai gaduh, bertengkar, saling mencaci di pengadilan mengenai apa yang telah menyebabkan penyesalan bagi si mayit. Faqih Abu Lath Sarmaqandi rahmatullah alaihi berkata bahwa siapa yang menyederhanakan angan-angannya akan dimuliakan oleh Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, memberi kekuatan untuk taat kepada Allah. Oleh kerana ia yakin tidak lama lagi ia akan mati, maka dia berusaha untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan ia tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak diinginkannya. Yang kedua, kegelisahan berkurang. Yang ketiga, kemampuan untuk menjadi orang yang rela dengan rezeki yang cukup. Yang keempat, menjadikan hatinya bercahaya. Ulama mengatakan bahawa cahaya hati lahir dari 4 hal. Yang pertama, menahan kelaparan. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, mengingat dosa yang pernah dilakukan dan merisaukannya. Yang keempat, menyederhanakan angan-angan. Dan siapa yang menaruh angan-angan panjang akan diazab oleh Allah dengan 4 perkara. Yang pertama, kemalasan dalam beribadah. Yang kedua, kekhawatiran mengenai dunia menjadi bertambah. Yang ketiga, senantiasa terperangkap dalam pemikiran untuk mengumpulkan dan menambah harta. Yang keempat, hatinya menjadi keras. Ulama menulis bahawa kekerasan hati disebabkan oleh 4 perkara. Yang pertama, makan terlalu kenyang. Yang kedua, pergaulan buruk. Yang ketiga, tidak mengingat dosa yang telah dilakukan. Yang keempat, panjang angan-angan. Oleh kerana itu sangat penting bagi kita untuk tidak mempunyai angan-angan yang sangat panjang. Yang harus dikhawatirkan adalah tidak diketahui kapan nafas akan berakhir. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika sekiranya engkau ingin bersamaku pada hari kiamat, maka hendaknya engkau hidup di dunia ini seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan, yang menunggang kuda dalam perjalanan, singgah ketika hendak beristirahat. Hendaknya engkau menghindari pergaulan dengan orang-orang kaya, dan janganlah kamu menganggap pakaianmu tidak dapat dipakai lagi sampai engkau benar-benar menggantinya. Abu Usman Nahdi rahmatullah alaihi berkata, saya pernah melihat Umar radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar sedangkan 12 tambalan dijahit pada baju yang ia pakai. Dan kitab Tanbihul Ghafil. Alhamdulillah, kita telah dengarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zuhud, qanaah yang tidak meminta-minta. InsyaAllah apa yang kita dengarkan tadi, yang kita baca tadi, kita bisa amal dan juga bisa sampaikan. Tutup dengan doa dan waktunya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah.